Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan TNI ini gagalkan perdagangan orang ke Kamboja. Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat, amin. Hujan baru saja reda saat seorang wanita muda bernama Rina berdiri gemetar di pinggir jalan sempit kawasan industri Cikarang. Rambutnya basah kuyup, wajahnya penuh luka lebam yang sudah mulai menghitam, dan tangannya menggenggam sebuah paspor yang robek di sudutnya. Ia baru saja dipulangkan dari Kamboja, tanpa uang, tanpa harapan, hanya membawa tubuh yang nyaris hancur. Di depannya, sebuah mobil petugas kemanusiaan berhenti. 2 orang relawan turun dan segera memapahnya masuk ke dalam. "Kamu dari mana?" tanya seorang ibu berjilbab sambil menatap penuh iba. Rina tak menjawab, bibirnya hanya bergetar, lalu menangis tanpa suara. Di balik jendela kaca mobil, terlihat puluhan wajah lain menatap kosong. Mereka semua perempuan, usia mereka tak lebih dari 25. Beberapa bahkan tampak seperti anak-anak. Semuanya adalah korban. Mereka pernah punya mimpi yang sama, bekerja di luar negeri, gaji besar, bisa beli rumah, bisa kirim uang buat orang tua di kampung. Tapi yang mereka dapatkan hanyalah mimpi buruk. Disekap, dipaksa menipu orang lewat komputer, tak diberi makan, dipukul jika menolak bekerja. Hari itu menjadi awal dari terbongkarnya salah satu sindikat perdagangan manusia terbesar yang mengincar warga Indonesia untuk dijual ke Kamboja. Sementara itu, di sebuah ruang rapat kecil di Mabes TNI, Letkol Rendra mengetuk meja dengan pelan. Di hadapannya, duduk seorang pria dengan potongan rambut pendek dan wajah keras. Serka Arman, salah satu anggota intelijen terbaik yang pernah dia miliki. "Korban yang pulang makin banyak," kata Letkol Rendra. "Tapi pelaku di dalam negeri belum ada yang kena. Mereka seperti hantu, tidak pernah meninggalkan jejak." Arman diam sejenak. Matanya menatap layar laptop yang memperlihatkan rekaman wajah-wajah perempuan korban yang baru dipulangkan. Salah satunya Rina, yang baru saja ditemukan di Cikarang. "Berarti saya harus jadi umpan, Pak," ucap Arman pelan tapi tegas. "Saya akan menyamar sebagai korban berikutnya." Letkol Rendra menatapnya tajam. "Kamu tahu risikonya, men. Mereka bisa membunuhmu kalau tahu identitasmu." Arman mengangguk. "Saya tahu, Pak. Tapi kalau kita terus nunggu mereka buat kesalahan, korban bakal terus bertambah." Beberapa hari kemudian, Arman sudah berubah total. Wajahnya terlihat lebih kurus, kulitnya sengaja dibuat lebih gelap oleh make up tipis, dan identitasnya telah diganti. Di Facebook dan TikTok, ia menyebarkan profil palsu, pria pengangguran dari daerah, sedang cari kerja ke luar negeri, dan terbuka untuk jadi TKI kemana saja. Tak butuh waktu lama, seseorang bernama Mbak Cici mengirim pesan ke akun palsunya. "Minat kerja ke luar negeri, Mas? Gajinya 15 juta per bulan. Butuh cepat. Kerja gampang. Cuma jadi CS. Duduk di komputer aja. Full fasilitas. Nggak perlu ribet. Semua diurus. Paspor bisa dibikinin." Arman memancing. "Aman nggak, Mbak?" Jawaban datang cepat. "Kalau saya bohong, saya masuk neraka. Ini rezeki, Mas. Daripada nganggur terus." Arman tersenyum dingin. Ia tahu, ia baru saja masuk ke dalam mulut naga. Di Cikarang, rumah kontrakan kecil dijadikan tempat penampungan para calon TKI. Arman diminta datang malam hari, membawa pakaian secukupnya. Ia menyembunyikan kamera kecil di kancing bajunya. Begitu memasuki rumah itu, suasana langsung berubah. Ada 8 orang di dalam. Semuanya wajah baru. Tak ada yang bicara. Mereka hanya duduk diam, seperti takut berbicara. Seorang pria tinggi berbadan besar, yang dipanggil Ko Awen, berjalan ke tengah ruangan dan mulai berbicara dengan nada mengintimidasi. "Kalian semua sudah setuju kerja, kan? Jangan banyak tanya. Paspor kalian dikumpulin sekarang juga. Nanti ada yang urus. Nggak usah kepo." Arman menyerahkan paspor palsunya. Saat itu, ia tahu,
Dirinya sudah resmi masuk ke jaring laba-laba. Di malam hari, saat lampu dimatikan, Arman merekam percakapan dua orang perekrut dari balik dinding tipis. "Besok malam, kita bawa batch ini ke Batam. Pakai bus dari Bekasi. Dari sana naik kapal. Udah dikoordinasin sama orang pelabuhan." Arman menyalin data itu, mengirim sinyal ke markas, lalu menutup matanya. Dalam hatinya, ia tahu, misi ini bukan soal penyamaran. Ini adalah taruhan nyawa. Dan pertaruhannya baru saja dimulai. Angin malam menyusup melalui celah-celah ventilasi rumah kontrakan itu. Aroma keringat, ketakutan, dan harapan yang menggantung di udara membuat tempat itu lebih mirip penjara daripada rumah. Di satu sudut ruangan, Arman duduk di lantai semen dingin, bersandar pada dinding tipis yang memisahkan ruang tidur dan dapur. Kamera mikro di bajunya sudah mulai merekam sejak 2 jam lalu. Baterainya tinggal setengah. Di sekelilingnya, 8 orang lain duduk memeluk lutut. Mereka semua tampak lelah. Ada yang masih muda belasan tahun, ada juga yang sudah tampak seperti ibu rumah tangga. Tak ada yang berani bicara. Hanya mata-mata mereka yang bergerak, mengamati setiap langkah para penjaga yang keluar masuk. Pukul 2 dini hari, pintu depan mendadak terbuka. Seorang wanita dengan rambut diikat rapi dan suara cempreng masuk. "Semua bangun," katanya. "Kalian besok pagi jalan. Siapin semua barang. Jangan ada yang macam-macam." Wanita itu adalah Mbak Cici, perekrut yang sebelumnya menghubungi Arman melalui media sosial. Di dunia luar, dia dikenal sebagai wanita yang dermawan, sering membagikan lowongan kerja ke luar negeri, lengkap dengan testimoni palsu dan foto-foto TKI sukses. Di dunia nyata, dia adalah gerbang awal ke neraka. Pagi harinya, semua calon TKI dibangunkan lebih awal. Mereka diberi roti tawar dan air mineral, lalu digiring masuk ke dalam sebuah minibus putih tanpa tanda. Kaca-kacanya dilapisi stiker gelap. Arman mencatat plat nomornya dalam benaknya. B1920 UKH. Minibus membawa mereka ke sebuah rumah lain di daerah pinggiran Bekasi. Di sana, lebih banyak orang menunggu. Arman menghitung cepat. Sekitar 25 orang. Semuanya calon korban. Seorang pria berbadan tambun memegang clipboard dan mencocokkan nama-nama dengan paspor. "Kalau nggak cocok, kalian dicoret. Jangan harap bisa kerja," katanya sambil mengunyah permen karet. Arman menyelipkan ponsel kecil dari kantongnya, mengaktifkan mode rekam suara. Ia berdiri di tengah kerumunan, berbaur, pura-pura gelisah seperti yang lain. Tapi dalam pikirannya, ia sudah mulai menghafal wajah-wajah perekrut yang berada di sekitar mereka. Di ruang dalam rumah, ada papan tulis penuh dengan nama-nama, jadwal keberangkatan, dan kode-kode yang tampaknya merujuk pada negara tujuan. KMB 13, Kamboja. MLY 08, Malaysia. TH05, Thailand. Arman tahu, ini bukan jaringan kecil. Ini sindikat lintas negara. Malam hari, suasana rumah makin mencekam. Semua ponsel disita. Tidak ada sinyal. Arman memperhatikan salah satu korban, seorang gadis remaja bernama Lia, yang tampak menangis diam-diam di pojok ruangan. Ia tak bicara banyak, hanya memeluk tas kecil berisi pakaian dan sebuah foto keluarganya. Arman mendekatinya. "Kamu dari mana?" bisiknya. "Dari Subang," jawab Lia pelan. "Katanya kerja di hotel. Tapi kok begini ya?" Arman terdiam. Kepalan tangannya menegang. Di dalam hatinya, amarah mulai tumbuh. Lia belum tahu bahwa jika tak dicegah, ia akan dijual ke perusahaan scam online di Phnom Penh, di mana ia akan dipaksa menipu orang, tidur di lantai, dan tak bisa kabur. Arman menyadari, ia tak bisa menunggu lebih lama. Tapi jika bertindak sekarang, ia akan ketahuan. Ia hanya punya satu kesempatan, saat mereka semua dibawa ke pelabuhan Batam. Malam berikutnya, rombongan dibangunkan pukul 3 dini hari. Mereka dimasukkan ke dalam 2 bus besar. Tidak ada petugas resmi. Hanya pria-pria berpakaian preman yang mengawal dengan tatapan tajam. Arman duduk di bangku belakang, berdampingan dengan Lia. Ia berpura-pura tidur,
padahal sedang menyalakan sinyal pelacak yang disembunyikan di sabuk pinggangnya. Ia mengirim satu pesan terakhir ke pusat kendali. Kode, burung hitam bergerak, tujuan Batam. Total korban, 28. 5 pengawal, 2 armada. Siapkan penyergapan. Tak lama kemudian, sinyal hilang. Bus memasuki wilayah kosong tanpa menara sinyal, dan jalanan mulai sepi. Arman tahu, dari titik ini, tak ada jaminan ia bisa mengirim kabar lagi. Yang ada hanyalah keberanian, dan satu tekad. Selamatkan mereka, atau mati bersamanya. Bus terus melaju dalam gelap. Tidak ada jalan kembali. Pukul 4.30 pagi. Udara dingin menggigit saat dua bus berhenti di sebuah area terbengkalai yang dulunya adalah gudang ekspedisi. Tanpa plang, tanpa penerangan, dan hanya diterangi sorotan lampu dari kendaraan pengangkut. Suasana pelabuhan itu lebih mirip lokasi pembuangan daripada tempat keberangkatan internasional. Serka Arman membuka sedikit tirai jendela bus. Dari celah itu, ia melihat beberapa pria bersenjata ringan berjaga di sekitar gerbang logam besar. Mereka berbicara dalam bahasa Indonesia bercampur Mandarin. Salah satu dari mereka membuka pagar dan memberi isyarat ke bus pertama agar masuk. Cepat, satu-satu keluar. Bawa barang. Jangan berisik, teriak seorang lelaki dengan tetu naga di lehernya. Para korban digiring turun. Langkah mereka lambat, kaki gemetar. Mereka pikir ini hanya bagian dari proses. Sebagian besar masih percaya bahwa mereka akan naik kapal resmi dan dijemput di bandara negara tujuan. Tak ada yang tahu bahwa mereka sedang menuju mimpi buruk yang tak berujung. Arman tetap diam, berpura-pura mengantuk. Tapi otaknya berpacu. Ia harus membuat tanda, sesuatu yang cukup mencolok agar tim pengintai yang mungkin masih mengikuti bisa mengenali lokasi. Ia mengeluarkan pembalut wanita dari dalam tas kecilnya, barang yang tak akan diperiksa. Diam-diam, ia sobek dan selipkan kertas kecil bertuliskan, PL, Bayangan Gudang Timur. Lalu menjatuhkannya ke rerumputan kering di pinggir jalur. Mereka digiring ke dalam gudang. Di sana, sudah ada 6 kontainer berjejer, salah satunya terbuka. Di dalamnya, ada bangku panjang dan ventilasi seadanya. Seorang pria berkacamata hitam memeriksa daftar nama. Kontainer 1, 10 orang. Kontainer 2, 8. Sisanya tunggu di belakang. Lia ditarik ke kontainer pertama. Ia menoleh panik ke Arman. Arman hampir maju untuk menahannya. Tapi salah satu penjaga menodongkan ujung senjata ke dadanya. Ia harus menahan diri. Sabar, bisik Arman ke dirinya sendiri. Belum saatnya. Beberapa menit kemudian, suara mesin kapal mulai terdengar. 3 truk derek mulai menarik kontainer ke atas kapal kargo tua tanpa bendera. Kapal itu tak terlihat dari luar pelabuhan, hanya bisa diakses melalui jalur belakang yang penuh semak dan lumpur. Arman kini dikelompokkan ke kontainer 3 bersama 5 pria lain. Di dalam, baunya pengap, dan tak ada oksigen cukup. Salah satu pria di dalam mulai muntah karena panik. Yang lain hanya duduk diam memeluk tas kecil mereka, menatap kosong. Arman menempelkan telinganya ke dinding kontainer. Di luar, ia mendengar percakapan. Ini batch terakhir sebelum kiriman besar minggu depan. Total 60 kepala. Uang muka dari Kamboja udah masuk. Udah, nanti pelunasan begitu mereka kerja 2 minggu. Kalau ada yang kabur atau mati, baru kita potong. Arman menggertakkan gigi. Mereka bicara soal manusia seperti barang dagangan. 1 jam berlalu. Kontainer mulai diangkat. Mereka digiring ke dermaga melalui jalur belakang. Namun tepat saat kontainer pertama naik ke kapal, BRRRTTT. Dentuman keras terdengar dari kejauhan. Lampu sorot mendadak padam. Di langit gelap, suara baling-baling helikopter mulai mendekat. Semua tengkurap. Ini pasukan khusus TNI. Suara ledakan keras menggema, diikuti kilatan cahaya. Jeritan pecah di mana-mana. Beberapa pria bersenjata langsung kabur. Namun sebelum sempat menyelinap ke perahu kecil, tembakan peringatan menghalau mereka.
Arman segera membuka kunci kontainer dari dalam. Alat kecil yang ia selundupkan berhasil melonggarkan baut dari dalam. Ia keluar, berteriak, "Lia ada di kontainer 1." Beberapa anggota pasukan TNI dengan perlengkapan lengkap menerobos barisan kontainer, membuka satu demi satu, mengevakuasi para korban yang kini menangis, pingsan, bahkan ada yang mulai sesak napas. Di sisi lain, Mbak Cici mencoba melarikan diri melalui gang belakang pelabuhan. Namun belum jauh ia berlari, seseorang menghadangnya. Serka Arman berdiri, wajahnya basah oleh keringat dan darah dari luka kecil di pelipis. "Kita ketemu lagi, Mbak," ucapnya dingin. Cici panik, mengangkat tangan. "Aku cuma suruhan, Mas. Demi Allah, aku disuruh. Aku juga korban." Arman menatap tajam. "Kamu bukan korban. Kamu adalah penyambung rantai neraka ini." Pasukan menyergapnya dari belakang. Cici menjerit saat diborgol. Tangisnya menggema di tengah subuh yang belum benar-benar terang. Satu persatu korban dievakuasi. Lia dikeluarkan dalam kondisi lemas. Saat melihat Arman, ia memeluknya erat. "Kita selamat ya, Mas?" bisiknya. Arman menatap kapal di dermaga. Para korban yang kini duduk menangis dalam selimut darurat. Dan para perekrut yang kini diam dalam borgol. "Belum semua," jawabnya. "Tapi malam ini, kita menang." Matahari mulai naik. Di sekitar pelabuhan, garis polisi membentang. Kamera-kamera media berdatangan, tapi sebagian besar awak dilarang mendekat. Yang terjadi semalam terlalu sensitif. Para korban masih terguncang, sementara para pelaku satu persatu dimasukkan ke dalam mobil tahanan militer. Namun di dalam markas sementara TNI yang didirikan di tenda pinggir pelabuhan, Serka Arman belum bisa bernafas lega. Beberapa nama penting dari daftar penyelundupan belum tertangkap. Dan yang lebih mencemaskan, ada informasi bahwa sindikat ini punya kaki di dalam institusi sendiri. Letkol Fajar, atasan langsung Arman, memanggilnya masuk ruangan kecil. "Operasi semalam sukses besar. Tapi kita belum selesai." Arman mengangguk, menatap layar yang menampilkan jaringan nama dan foto. "Kita punya seseorang di dalam Mabes yang membocorkan jadwal patroli laut dan perbatasan udara. Karena itu kapal mereka bisa lolos dari radar." Fajar menyodorkan flash disk. "Kita lacak komunikasi dari ponsel milik salah satu pelaku. Nama ini muncul, Mayor S." Arman tercenung. Ia mengenal nama itu. Pernah bertugas bersama saat di Papua. Dulu sosok itu seperti pahlawan. Kalau dia terlibat, kita bukan cuma berurusan dengan sindikat. Kita sedang melawan pengkhianat berseragam. Fajar menatap Arman tajam. "Kamu ditugaskan langsung untuk menyusup ke jalur atas. Tapi ingat, langkahmu diawasi. Satu kesalahan, kamu bisa dihilangkan oleh mereka tanpa jejak." Hari berganti. Arman menyamar sebagai pegawai logistik sipil dan mengikuti jejak transaksi yang terhubung ke jaringan pemalsuan dokumen TKI. Ia mengikuti alur pencucian uang dari rekening kecil di Surabaya, ke Batam, lalu masuk ke akun di Singapura. Dari situlah ia menemukan sebuah villa mewah di kawasan Puncak yang ternyata menjadi lokasi rapat rahasia sindikat. Di tengah malam, Arman menyusup. Ia memotret plat mobil, menyadap sinyal, dan merekam obrolan. Salah satu suara yang terekam terdengar jelas. "Kalau operasi kita bocor lagi seperti kemarin, semua rencana ekspor 200 orang minggu depan bisa gagal. Jangan anggap remeh si Arman itu. Dia bukan tentara biasa." Suara lain menyahut, "Lebih berat, biar aku yang urus. Arman bekas rekan saya. Dia harus diam sebelum menyentuh yang lebih atas." Arman menahan napas. Itu suara Mayor S. Malam itu, ia sadar, ini bukan lagi soal penyelamatan korban. Ini soal menghancurkan sistem kotor dari dalam. Langit malam menggantung muram di atas villa megah yang berdiri di tengah kawasan Puncak. Lampunya temaram, namun aktivitas di dalamnya bergelora. Di ruang bawah tanah villa, para anggota sindikat berdiskusi sengit. Kamera pengintai yang dipasang Arman di pepohonan sekitar menangkap semuanya. Arman tak sendiri.
Malam itu ia membawa seorang rekan dari unit siber TNI, Sertu Wahyu, yang bertugas sebagai pengendali sinyal dan rekaman. Mereka berdua mengamati dari mobil hitam tanpa plat, berjarak hampir 1 kilometer dari villa. Target utama sudah masuk. Mayor S di dalam, bersama 2 WNA. Satu dari mereka pakai paspor diplomat. Bisik Wahyu sambil menyesuaikan headphone-nya. Arman mengamati monitor. Kita gak bisa gerebek sekarang. Terlalu banyak pihak asing terlibat. Kita perlu bukti aliran dana dan perintah langsung dari atas. Tiba-tiba suara di radio berubah tajam. Ada pergerakan. Mobil Pajero putih keluar. Arah turun. Dia bawa koper besar. Arman langsung hidupkan mesin. Kita ikuti. Jangan dekat-dekat. Aku mau tahu siapa penerima kopernya. Perjalanan menurun berlangsung sunyi. Mobil yang mereka ikuti berhenti di sebuah rumah makan besar yang tampak sepi. Arman dan Wahyu menunggu di seberang jalan. Seorang pria parubaya keluar dari restoran. Ia mengenakan batik mahal dan jam tangan mewah. Pria dari Pajero menyerahkan koper. Mereka berjabat tangan. Wahyu, zoom wajahnya. Klik, data cocok. Ucap Wahyu. Itu Pak Rudi, anggota Dewan Komisi Luar Negeri, terlibat dalam penyederhanaan visa TKI ke Asia Tenggara. Arman menghela napas. Semakin dalam ia menyelam, semakin jelas bahwa sindikat ini bukan sekadar jaringan kriminal biasa. Ini adalah konspirasi antar institusi, dari militer, politikus, hingga pengusaha. Keesokan harinya, Arman masuk ke Mabes TNI, menyamar sebagai kurir dokumen. Ia membawa rekaman semalam, diselipkan dalam map tertutup, dan menuju ruangan Letjen Damar, komandan tertinggi yang masih dipercaya. Tapi langkahnya terhenti di lorong. Mayor S berdiri di sana, menatap tajam. Kau pikir kau cerdas, Arman? Arman tidak menjawab. Aku dulu angkat senjata untuk negara ini. Aku lihat sendiri anak-anak mati di perbatasan. Dan apa balasan negara? Cuma gaji pas-pasan dan politik murahan. Jadi kalau sekarang aku pakai sistem ini untuk kaya, apa bedanya aku dengan mereka yang dulu kubela? Arman mendekat, pelan namun pasti. Bedanya, kita dulu berjuang agar rakyat selamat. Sekarang kau menjual mereka seperti hewan. Kau bukan lagi tentara. Kau bajingan berseragam. Mayor S tersenyum miring. Kita lihat siapa yang akan dimenangkan sejarah. Malam harinya, Arman mendapat pesan rahasia di ponsel yang hanya bisa diakses melalui sandi tertentu. Operasi siluman disetujui. Gerebek terakhir malam minggu. Target, 3 lokasi utama. Kamu pimpin unit Bravo. Bawa nama negara. Jangan beri ampun. Arman menatap langit yang mulai diguyur hujan. Ini bukan lagi penyelamatan. Ini perang. 3 kapal cepat melaju menembus gelombang di bawah langit yang mulai kelam. Di atas geladak kapal utama, Serka Arman berdiri dengan pelindung tubuh lengkap dan senapan laras panjang di punggung. Di tangannya, lembaran daftar manifest pengiriman manusia terbaru dari Batam menuju Kamboja. Nama-nama dalam daftar itu bukan hanya warga biasa. Ada anak-anak, perempuan muda, dan sejumlah TKI ilegal yang dijanjikan pekerjaan namun malah dijual sebagai budak modern. Target kapal berada 12 mil dari titik koordinat. Mereka menuju kapal induk berbendera asing di perairan Abu-Abu. Lapor Sertu Wahyu melalui radio. Arman mengetatkan rompi taktisnya. Di belakangnya, tim Bravo sudah siap dengan senjata lengkap. Wajah mereka dipenuhi kesungguhan. Sementara itu, di kapal sindikat, situasi berbeda jauh. Di dek bawah kapal, puluhan orang dijejalkan dalam ruangan pengap. Mereka menangis, merintih, sebagian muntah karena mabuk laut. Tangan mereka diborgol, mata mereka memancarkan ketakutan. Seorang perempuan muda, bernama Lestari, menggenggam erat tangan adiknya. Mbak Yu, mereka mau bawa kita kemana? Tenang, kita pasti diselamatkan, kita pasti diselamatkan. Padahal di luar, kapten kapal dan 2 orang bersenjata sedang bertransaksi melalui panggilan satelit dengan seseorang yang tak lain adalah pejabat tinggi di luar negeri. Begitu sampai,
kirim batch ini langsung ke 2 tempat. Sisanya untuk pabrik online scam di Phnom Penh. Kontak visual dengan kapal target. Lapor sniper dari kapal TNI. Arman mengangkat tangannya. Kirim drone. Ambil posisi sergap. Drone kecil diluncurkan dari kapal. Kamera menyorot lambung kapal target yang mencoba menyembunyikan identitasnya. Tak lama kemudian, radio mengeluarkan suara berisik. Kapal asing, berhenti sekarang. Anda berada di wilayah pengawasan militer Republik Indonesia. Menyerah atau kami tembak. Tidak ada respons. Justru kapal itu mulai melaju kencang, mencoba kabur. Siap tembakan peringatan. Dor, 2 tembakan ke udara. Tapi yang terjadi berikutnya jauh dari yang diduga. Kapal itu membalas tembakan. TNI langsung membalas. Rentetan peluru memecah malam. Operasi siluman resmi berubah menjadi pertempuran laut terbuka. Arman melompat ke kapal target setelah timnya berhasil merapat. Di dalam, suara tangisan para korban menggema, bercampur bau solar dan darah. Ia menerjang penjaga bersenjata dengan brutal. Tangan dan lututnya bergerak dengan insting tentara veteran. Lestari, perempuan muda tadi, menatap pria berseragam loreng itu. "Kamu, siapa?" Arman menatapnya, menarik borgol dari tangannya. "Saya dari TNI. Kalian selamat sekarang." Setelah 1 jam baku tembak dan penyisiran, kapal berhasil diamankan. Para pelaku ditangkap. Para korban dievakuasi ke kapal TNI. Namun satu hal belum selesai. Di mana data induk operasi kalian? Siapa yang mengatur semuanya? Tanya Arman kepada pemimpin kru kapal. Seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya. Pria itu hanya tertawa. "Kau pikir ini berakhir di sini, Sersan? Ini baru kulit luarnya. Kepala ular belum kau potong." Arman menatap lautan lepas, menyadari bahwa misi ini baru separuh jalan. "Kalau begitu, akan kulacak sampai ke sarangnya. Aku akan buat ular itu mati kelaparan." Bandara Internasional Phnom Penh, Kamboja. Hujan rintik-rintik membasahi landasan saat Arman melangkah keluar dari pesawat komersial dengan pakaian santai, tas ransel kecil di bahu, dan identitas palsu sebagai pengusaha tekstil asal Surabaya. Di balik ransel itu, tersimpan data lengkap hasil interogasi dari kapal yang mereka sergap sebelumnya. Tujuannya jelas, menyusup ke jantung sindikat. Arman tak sendiri. Ia berkoordinasi secara diam-diam dengan Atase Pertahanan Indonesia di Kamboja, Kolonel Pramana, yang mengatur perlindungan diplomatik rahasia jika semuanya gagal. "Arman, dengar ini baik-baik. Kepala ular itu ada di Phnom Penh. Namanya Mikhail Petrovich, warga negara ganda Rusia Kamboja. Dia bukan hanya bandar, dia distributor utama manusia untuk sindikat Asia Tenggara. Kalau kau gagal, kita bisa kehilangan jejak selamanya." Malam itu, Arman menyusup ke sebuah gedung megah yang tampak seperti kantor ekspor-impor. Namun di lantai bawah tanahnya ternyata pusat operasi gelap. Melalui kamera mikro yang ia sembunyikan di kancing bajunya, Arman merekam aktivitas para penjaga bersenjata dan ruang data yang dipenuhi komputer dan layar pengawasan. Ia berpura-pura sebagai penghubung pengiriman dari Batam. "Batam batch 13 sukses. Tapi saya mau pastikan batch berikutnya tidak disabotase lagi," ucap Arman ke salah satu pengurus lantai 2. "Siapa yang kirim kamu?" "Dari Jakarta. Atas nama kode Garuda Hitam," jawab Arman dingin. Nama kode itu berhasil membuka pintu ke ruang VIP, tempat Mikhail biasa mengatur distribusi korban. Di dalam ruang VIP, seorang pria bertubuh kekar duduk di sofa kulit sambil memegang cerutu. Di belakangnya, 2 perempuan muda duduk seperti boneka hidup. Wajah mereka kosong. Mikhail menatap Arman tajam. "Garuda Hitam kirim kamu? Menarik. Biasanya mereka hanya kirim orang lokal. Apa kamu tahu berapa nilai satu batch dari Indonesia?" Arman diam. "Rata-rata $150.000 per kepala. Apalagi kalau mereka masih muda. Yang lulusan SMA langsung masuk pabrik penipuan online. Yang cantik dijual ke klub-klub di Macau dan Bangkok. Dan kau tahu apa yang paling lucu?" Mikhail tertawa kecil.
Pemerintah kalian yang kirim mereka ke kami. Pakai program magang. Pakai program pelatihan kerja. Semua legal. Kau pikir kalian sedang selamatkan mereka? Kau bahkan tidak tahu siapa musuh sebenarnya. Tiba-tiba, alarm berbunyi. Sistem keamanan gedung mendeteksi sinyal asing. Rupanya Sertu Wahyu dari Jakarta berhasil menyusup ke jaringan server sindikat dan mulai membocorkan data real-time ke Mabes TNI. Mikhail berdiri. Kau bukan siapa yang kau bilang. Arman menarik pistol kecil dari sepatu botnya dan menembak ke arah lampu. Ruangan gelap seketika. Teriakan, letusan senjata, dan kepanikan memenuhi seluruh gedung. Arman bergerak cepat, menghindar dari peluru sambil menuju ruang data utama. Di sana, ia memasang flash drive militer yang otomatis menyalin dan mengirim semua isi server ke server TNI. Dengan napas terengah, ia berkata ke mikrofon kecil di kerah bajunya. Data markas pusat sudah terkirim. Nama-nama pejabat terlibat, lokasi gudang, ban penampung, semuanya. Tapi belum sempat ia keluar dari gedung, granat kejut dilemparkan. Dentuman memekakan telinga membuatnya limbung. Pasukan swasta Mikhail menyerbu masuk. Arman tertangkap. Mikhail mendekat sambil menatapnya dengan tatapan puas. Kau pikir kau bisa tumbangkan kepala ular? Kau cuma pion. Tapi sekarang, aku tahu wajahmu. Namun, di luar gedung, sebuah tim gabungan dari militer Kamboja dan unit diplomatik Indonesia sudah mengepung lokasi. Kolonel Pramana sendiri yang memimpin. Tembakan besar terdengar. Ledakan kecil dari sisi utara membuka jalan. Dalam waktu 6 menit, baku tembak pecah di seluruh penjuru gedung. Arman diseret keluar oleh 2 tentara Kamboja yang berpihak pada operasi rahasia. Mikhail ditangkap. Ruang data diamankan. Saat helikopter TNI datang menjemputnya ke bandara militer, Arman hanya bisa menatap ke bawah, ke arah kota penuh gedung bercahaya yang ternyata menyimpan begitu banyak kegelapan. Satu kepala ular tumbang. Tapi apakah yang lain akan muncul lagi? Jakarta, pagi hari. Ruang rapat tertutup di Mabes TNI. Udara terasa berat. Layar besar menampilkan wajah-wajah pucat korban perdagangan manusia yang berhasil diselamatkan. Ratusan file data jaringan internasional telah dibuka. Di antara nama-nama pengendali sindikat, muncul nama mengejutkan. Seorang pejabat tinggi di Kementerian Tenaga Kerja, Jenderal Wisnu, Kepala Staf TNI, menatap tajam pada Arman yang baru saja kembali dari Kamboja. Kau sudah masuk terlalu dalam, Arman. Dan sekarang, kita sedang menginjak ekor naga yang panjang. Arman duduk tegak. Wajahnya penuh luka baru tapi matanya tajam. Kalau kita berhenti sekarang, semua yang mati, semua yang diperdagangkan akan sia-sia. Saya tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dan dia ada di dalam pemerintahan kita sendiri. Semua mata di ruang rapat saling pandang. Jenderal Wisnu menarik napas dalam. Mulai sekarang, kau tidak lagi beroperasi sebagai personel aktif. Kita tak bisa menanggung tekanan diplomatik jika negara asing merasa kita ikut campur. Tapi, operasi ini tetap jalan. Secara tidak resmi. Beberapa hari kemudian, suasana Senayan memanas. Media sudah mencium isu tentang jaringan TKI ilegal dan penculikan terselubung. Di balik layar, Menteri Tenaga Kerja berusaha mengalihkan perhatian publik, menyalahkan agensi lokal dan oknum sponsor. Namun tekanan bertambah saat rekaman pengakuan dari salah satu anak buah Mikhail bocor ke pers, menyebut adanya izin langsung dari atas dalam pengiriman batch TKI palsu ke luar negeri. Di tempat lain, Arman kini bekerja di bawah radar. Ia menemui seorang jurnalis investigasi bernama Ratih yang selama ini mengumpulkan bukti tentang penghilangan orang di Batam dan Kalimantan Timur. Aku punya semua data, tapi tanpa perlindungan militer, aku bisa dibungkam kapan saja, ujar Ratih. Kau di bawah perlindunganku sekarang, kata Arman tenang. Mereka mulai menyusun peta besar jaringan. Di situ, muncul 3 titik utama, Kepulauan Riau, Surabaya, dan Jakarta. Ternyata sindikat tidak hanya mengirim ke Kamboja, tapi juga ke Myanmar, Laos, dan Cina untuk dipaksa kerja paksa di industri penipuan daring. Ketika tekanan semakin besar,
muncul upaya pembunuhan terhadap Arman. Suatu malam, saat dia berada di rumah aman bersama Ratih, dua pria bersenjata menyusup. Pertarungan brutal terjadi. Arman berhasil melumpuhkan keduanya, tapi Ratih terluka. Dalam darah dan kepanikan, Arman membisikkan sesuatu ke telinga Ratih. "Kau harus tetap hidup. Kau satu-satunya suara yang bisa bicara ke publik tanpa senjata." Malam itu juga, Arman menghubungi Jenderal Wisnu dengan nada penuh tekad. "Saya tahu siapa dalangnya. Pejabat itu akan pergi ke Batam minggu depan untuk acara diplomasi tenaga kerja. Itu topeng. Di sana akan terjadi pengiriman batch terbesar dalam sejarah perdagangan manusia Indonesia. Saya harus berada di sana." Jenderal Wisnu terdiam sejenak. "Kalau kau tertangkap, kami tidak bisa bantu. Dunia sedang mengamati." Arman menjawab pelan, "Kalau saya mati, pastikan dunia tahu siapa yang membunuh saya." Cerita berakhir dengan Arman berdiri di pelabuhan Batu Ampar, Batam, menyamar sebagai petugas pelabuhan. Di kejauhan, sebuah kapal kargo besar bersiap angkat sauh. Dan di balik gelapnya malam, kamera rahasia telah dinyalakan. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Langit Batam mendung, udara pelabuhan berbau tajam solar dan keringat para pekerja migran yang tampak sibuk memuat kontainer ke atas kapal kargo raksasa MV Prosperity Dawn. Namun di balik hiruk-pikuk itu, operasi paling gelap dalam sejarah perdagangan manusia Indonesia sedang terjadi. Arman menyamar sebagai pengawas logistik, berdiri di dekat gerbang masuk dermaga. Di balik kemeja lusuh dan topi pelabuhan, pistol kecil tersembunyi di punggungnya. Sementara earphone nyaris tak terlihat tersambung ke tim rahasia dari TNI dan unit kontraintelijen. Target sedang menuju dermaga limosin hitam. 4 pengawal. Pintu nomor 2. Suara sertu Wahyu dari pos atas terdengar di telinganya. Dari kejauhan, limosin itu melaju lambat. Di dalamnya, Dr. Insinyur Sudjipto, Wakil Menteri Tenaga Kerja, mengenakan setelan safari dan kacamata hitam. Wajahnya tenang, namun setiap langkahnya adalah perintah yang menyegel nasib puluhan manusia di dalam kontainer berpendingin. Sementara itu, di geladak kapal MV Prosperity Dawn, kontainer berlogo ekspor buah tropis ternyata berisi puluhan pemuda-pemudi yang dirantai dan ditidurkan dengan obat bius. Di balik sistem pendingin palsu, satu persatu korban telah kehilangan identitas, ponsel, bahkan harapan. Arman melihat jam tangannya. Tersisa 17 menit sebelum kapal itu lepas tambat. "Tim Alpha siaga. Kita tidak bisa gagal malam ini," katanya pelan. Namun situasi berubah mendadak. Salah satu anggota tim penyamar tertangkap oleh pengawal pribadi Sudjipto. Alarm diam-diam dibunyikan. Tiba-tiba, penjaga pelabuhan melepaskan tembakan peringatan ke udara. "Operasi bocor," teriak Wahyu. Arman berlari. Ia melompat ke belakang forklift dan menembakkan peluru ke arah penjaga yang mendekat. Tim Alpha keluar dari persembunyian, dan baku tembak meledak di seluruh area pelabuhan. Sirene berbunyi, asap mengepul. Para korban di dalam kontainer mulai menggeliat sadar, ketakutan, menangis. Sudjipto panik. Ia memerintahkan kapal segera diberangkatkan meski belum semua kontainer naik. Tapi saat ia hendak naik ke geladak, Arman muncul dari balik truk dan menghadangnya dengan pistol terarah ke kepala. "Permainanmu selesai, Pak Menteri." Sudjipto menyeringai. "Kau pikir satu tembakanmu bisa hentikan semua ini? Sudah terlambat. Kau hanya tentara kecil. Di atas saya, masih ada yang lebih besar. Kau bahkan tidak tahu siapa yang benar-benar pegang kendali." Arman menatap tajam. Kemudian, tembakan senyap menghantam kaki pengawal Sudjipto. Ratih muncul dari balik dermaga, membawa kamera yang merekam semua pengakuan. "Ucapkan itu lagi, Pak Menteri. Tapi kali ini, untuk seluruh dunia." Pertempuran berakhir setelah 45 menit. Lebih dari 60 korban berhasil diselamatkan. 12 pelaku ditangkap hidup-hidup, dan beberapa lainnya tewas dalam baku tembak. Sudjipto ditahan langsung oleh TNI dan diproses dalam sistem militer, di luar jangkauan mafia hukum. Keesokan harinya, berita tentang perang di pelabuhan
menjadi headline nasional dan internasional. Ratih merilis video eksklusif pengakuan Sudjipto, disaksikan jutaan orang dalam 24 jam. Presiden turun tangan. Sidang luar biasa digelar. Pengusutan skala nasional dilakukan. TNI dinobatkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Namun Arman menolak tampil di depan publik. Ia hanya mengirim pesan pendek pada Ratih. Aku tidak selamatkan mereka. Aku hanya mengembalikan hak mereka sebagai manusia. Ratih membalas, dan kau telah mengguncang dunia. 1 minggu setelah kejadian berdarah di Pelabuhan Batu Ampar, langit Jakarta tampak tenang. Tapi di balik ketenangan itu, badai besar sedang disiapkan oleh kekuatan yang selama ini bersembunyi di balik layar kekuasaan. Di sebuah rumah sakit militer, Arman duduk sendiri di kamar perawatan. Luka tembak di bahunya mulai membaik, namun ada luka yang jauh lebih dalam, pengkhianatan. Di tangannya, sebuah amplop coklat bertuliskan, "Konfidensial, untuk Arman saja." Amplop itu diberikan oleh Jenderal Wisnu sebelum dia pergi ke rapat darurat bersama Presiden. Isinya mengejutkan. Daftar nama sponsor utama jaringan perdagangan manusia lintas Asia Tenggara. Sebagian besar adalah nama-nama asing. Tapi satu nama di bagian paling atas membuat Arman membeku. Kolonel, Purnawirawan, Rahmat Sembiring. Sang mantan mentor. Guru intelijennya sendiri. Orang yang dulu mengajarkan Arman bagaimana menyamar, membunuh tanpa jejak, dan menyelamatkan tanpa imbalan. Arman tak percaya. Ia memeriksa kembali semua dokumen, semua laporan keuangan, semua komunikasi digital yang disadap selama 6 bulan terakhir. Ternyata, Rahmat Sembiring adalah perancang utama jalur perekrutan gelap sejak pensiun dari militer. Ia menjual data internal TNI ke sindikat internasional, memanfaatkan jaringan veteran dan eks-prajurit untuk menjalankan skema penempatan kerja luar negeri. Ini tidak mungkin, gumam Arman, suaranya lirih. Namun semuanya menjadi masuk akal. Mengapa beberapa misi Arman selalu bocor? Bagaimana pelatihan yang ia jalani dulu justru digunakan sindikat untuk melatih penjaga kamp penjara di Kamboja? Di malam yang sama, Arman menemui Ratih di sebuah kafe sepi di Menteng. Dengan raut wajah gelap, ia menyerahkan flash disk berisi semua data terakhir. Aku tidak bisa menghabisinya seperti yang kulakukan pada orang-orang lain. Dia, guru pertamaku. Ratih menatapnya, pelan tapi tegas. Maka biarkan dunia yang mengadili dia. Namun Arman tahu, dunia tidak akan cukup cepat. Rahmat Sembiring adalah bayangan. Ia tidak akan tertangkap kecuali satu orang memberanikan diri keluar dari cahaya. 2 hari kemudian, Arman menghilang dari radar. TNI tidak bisa melacak keberadaannya. Jenderal Wisnu diam, seolah tahu apa yang akan terjadi. Dan Ratih hanya meninggalkan satu artikel di media nasional, berjudul, "Pahlawan yang tidak akan pulang." Dalam artikel itu, tertulis, ada yang berperang dengan senjata, ada yang berperang dengan kebenaran. Tapi pahlawan sejati berperang dalam sunyi, dan tak menuntut pulang. 3 minggu setelah itu, terdengar kabar dari Myanmar. Sebuah fasilitas pelatihan milisi diserbu oleh kelompok tak dikenal. Beberapa petinggi sindikat tewas. Salah satunya adalah Rahmat Sembiring. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Namun di tempat kejadian, ditemukan satu benda. Kartu tanda pengenal TNI yang sudah hangus terbakar. Hanya tersisa satu tulisan. Saya tidak pernah berhenti berperang. Operasi pemberantasan sindikat perdagangan manusia lintas negara berubah menjadi kebijakan internasional. Indonesia kini memiliki unit khusus militer yang bertugas memerangi human trafficking. Media dunia menjuluki sosok misterius di balik misi ini sebagai hantu dari Kamboja. Dan setiap kali ada kasus perdagangan orang terbongkar di Asia Tenggara, akan selalu muncul satu simbol, logo baret hijau dengan 2 peluru menyilang. Dan para korban tahu, pahlawan itu masih ada. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.